Bab 035. Wina berjalan mendekati Faro dan Karissa. Aku harus segera pergi, jika tidak aku akan ketinggalan mobil. Ah, baiklah. Biar aku antar. Bangun dari kursi. Apa kau tidak perlu mengucapkan sesuatu pada Wina? Hati-hati di jalan misalnya, kau ini keterlaluan, Faro, ucap Karissa. Tidak perlu. Alih-alih mengucapkan kalimat manis Faro justru memilih meraih roti dan mengunyah perlahan. Tidak apa-apa, Karissa. Bukankah tadi Faro bilang sikap manisnya sudah dihabiskan untukmu? Tidak ada orang lain yang berhak mendapat sikap manis dari Faro selain dirimu. Mencengkram kuat ujung koper. Kau tidak perlu repot-repot memintanya untuk bersikap baik padaku, karena sudah ada laki-laki lain yang melakukan itu. Tersenyum sinis. Siapa? Agra. Memangnya kau pikir siapa lagi? Wina tersenyum puas. Tak, Faro meletakkan kasar cangkir kopi. Cih, kau pikir aku cemburu hanya dengan mendengar kalimat murahan seperti itu? Batin Faro. Ayolah, Faro. Kita belum mulai berperang, masa belum apa-apa saja kau sudah cemburu? Permainan kita akan lebih menegangkan dari ini, batin Wina. Baiklah, ayo aku antar. Karissa memegang tangan Wina. Dia mengantar Wina sampai di ambang gerbang. Wina menggunakan motor matiknya untuk singgah di minimarket terlebih dahulu sebelum akhirnya dijemput oleh Ken. Hari ini tidak ada jadwal kuliah. Wina mengambil hari libur tahunan di toko selama 3 hari untuk mengunjungi ibunya dan juga melancarkan misinya untuk berpisah dari Faro. Jika Alisa akan bergegas membantu toko makanan orang tuanya selepas bekerja, maka Wina lain lagi. Setelah perdebatan yang cukup sengit untuk mendapat izin dari Faro, akhirnya Faro mengizinkan dengan satu syarat, Wina dilarang memberitahu soal pernikahannya yang dalam keadaan tidak baik. Wina setuju, tentu saja hanya di depan Faro, jauh di dasar hatinya Wina sudah merencanakan hal besar lain. Lepas dari cengkraman tangan Faro secepatnya adalah hal yang paling dinanti oleh Wina. Terkadang Wina menyesal mengapa dulu dirinya tidak menyetujui permintaan Faro untuk bercerai, hanya demi amanat ayahnya. Namun setidaknya Wina sudah berusaha untuk bertahan dengan Faro, dan ini akhir dari usahanya. Kali ini Wina tidak akan mundur lagi. Sudah sangat terlambat jika Faro memintanya untuk kembali. Wina sudah terlalu sakit hati sampai rasanya mati rasa terhadap Faro. Tidak ada perasaan lain untuk Faro selain kebencian dan amarah yang mendarah daging. Minimarket. Kau yakin tidak sedang patah hati dan mencoba melarikan diri? Alisa melirik koper yang berdiri di samping meja kasir. Tentu saja, lagi pula alasan apa yang membuatku harus melarikan diri? Mungkin saja, kan karena Agra jarang menemuimu. Alisa menebak. Dia jarang menemuiku karena sedang mempersiapkan diri untuk melawan Faro, batin Wina. Itu tidak ada hubungannya dengan Agra. Menggelengkan kepala. Sungguh, aku hanya ingin pulang kampung untuk menengok ibu dan adikku. Awas kalau kau sampai berani berbohong padaku. Alisa melakukan gerakan menyayat leher. Kok kalau kau yang melakukan gerakan ini? Wina memperagakan ulang gerakan menyayat leher yang dilakukan Alisa. Rasanya kurang pas, iya. Tertawa terbahak. Terserah aku tidak peduli, yang jelas kau harus kembali. Titik. Alisa menggebrak meja kasir. Astaga. Iya. Setelah sampai di kampung kau harus segera menghubungi aku. Jangan lupa selalu cek WhatsApp siapa tahu aku kirim tugas kampus. Jangan makan sembarangan nanti kau sakit. Kalau sakit kau tidak bisa kembali ke sini. Kalau kau tidak kembali, aku akan berubah menjadi kutu buku dan tidak memiliki teman lagi. Jangan ini, jangan itu. Alisa mondar-mandir memberi peringatan tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Wina. Dia terlihat lebih repot dari seorang ibu yang sedang memberi petuah kepada anaknya yang akan merantau ke negeri seberang. Setelah cukup lama Alisa baru berhenti dan mengembuskan napas lega, dia meraih botol air mineral di atas meja dan meneguk perlahan. Sudah? Tanya Wina meledek. Sudah, jawab Alisa dengan napas tersengal. Wina tersenyum sembari merogoh kantung celananya.
Oh iya, ini kunci motornya. Titip. Ya. Meletakkan di atas meja. Ah, siap. Alisa mengacungkan jempolnya, meraih kunci motor itu dan menyimpan di dalam laci kasir. Hari ini Alisa ke minimarket dengan ojek online karena Wina berniat menitipkan motor matiknya pada Alisa selama dirinya berada di kampung. Tidak mungkin bagi Wina membiarkan motor itu tetap di mansion Faro sementara dirinya tidak ada, tentu karena Wina takut Karissa akan curiga. Tin, tin. Dari luar toko sebuah mobil mewah berhenti dan membunyikan klakson. Ken keluar dari dalam mobil, lengkap dengan kacamata hitam dan masker untuk menutupi wajahnya agar tidak diketahui Alisa. Hal ini sudah sesuai protokol yang ditetapkan Faro, jangan membuat siapapun curiga dengan status Wina termasuk Alisa. Mobilnya sudah datang tuh. Menunjuk mobil. Tapi kok supirnya mencurigakan. Memutar kepala untuk melihat lebih jelas. Wina, apa kau terlibat jual beli barang terlarang? Alisa menoleh dan menatap tajam Wina. Sembarangan. Kau pikir penjual obat-obatan terlarang perlu menjadi kasir minimarket demi bertahan hidup? Menyentil dahi Alisa. Benar juga. Mengelus dahi. Tapi supir travel itu terlihat mencurigakan. Kau yakin dia supir? Bukan tukang jual beli organ tubuh manusia. Dan lagi mobil itu terlalu mewah, biasanya bentukan mobil travel tidak begitu. Kasihan Ken sampai dicurigai yang bukan-bukan, aku minta maaf Ken, kau harus terlibat dengan duniaku yang menyedihkan ini, batin Wina. Kau berpikir terlalu jauh. Astaga, Alisa, menepak dahi. Kau pikir aku senekat apa sampai terlibat dengan perdagangan manusia? Yah, aku hanya khawatir. Menaikkan bahunya. Sudah cepat pergi, salam ya buat ibu dan adikmu. Alisa mendorong pundak Wina dari belakang. Iya, ini juga mau pergi kok. Menyeret koper miliknya. Begitu pintu minimarket terbuka Ken bergegas mendekati Wina. Sementara Alisa hanya menatap curiga dari balik kaca minimarket. Biar saya bantu, Nyonya. Ken segera memindahkan tangannya ke koper milik Wina. Tidak perlu, Ken. Jangan menolak, Nyonya. Ini sudah menjadi tugas dan kewajibanku, ucap Ken memaksa. Ini, apa tidak terlalu banyak? Ken menggaruk kepalanya. Tidak, Ken. Sebagian adalah baju untuk 3 hari ke depan, sebagian lagi baju-baju yang diberikan tuanmu. Wina melambaikan tangan pada Alisa yang sedang berdiri menatap kepergiannya. Alisa balas melambai, tak lupa dia melakukan gerakan menelepon dengan tangannya agar Wina tidak lupa untuk menghubunginya. Di dalam mobil. Tapi mau diapakan baju dari tuan, Nyonya? Tanya Ken di sela fokusnya menyetir. Mau aku sumbangkan ke tetangga, Ken. Kebetulan ada tetanggaku yang berprofesi sebagai penyanyi organ. Ini akan lebih berguna untuknya. Itu, apakah Nyonya tahu berapa harga semua gaun yang diberikan tuan? Tentu saja aku tahu, ketika kau memberikan padaku bukankah masih ada tag price-nya? Ken mengangguk. Lagi pula aku sudah tanya pada Faro, aku berniat mengembalikan semua gaun pemberiannya, tapi dia malah memintaku untuk membuang semua gaun ini. Bukankah dia terdengar gila? Memukul punggung Jok. Dia memang gila, bisa-bisanya tuan muda menyia-nyiakan Nyonya yang sangat baik, batin Ken. Oh iya, Ken. Nanti kita mampir ke sekolahan adikku, ya. Aku ingin menjemputnya. Wina menyandarkan tubuhnya di punggung Jok. Ken mengangguk mantap. Wina membuka tas selempang dan melihat map coklat pemberian Agra. Map itu belum sempat dia lihat. Mungkin nanti setelah sampai di rumah, Wina baru tahu apa isi di dalamnya. Wina segera mengalihkan pandangan matanya, takut Ken menangkap gelagat mencurigakan yang diperlihatkan Wina. Mobil masih melaju menembus padatnya jalanan kota. Satu persatu bangunan tinggi berdinding kaca itu mulai dilewati. Hiruk-pikuk perkotaan berangsur-angsur menghilang tertelan jarak, berganti dengan hamparan pesawahan menghijau dan kebun di kiri kanan jalan. Segerombolan orang sedang bersenda gurau di pinggir jalan sembari menikmati makanan dan minuman. Ada juga yang sedang berjalan beriringan berbincang sembari menuntun sepeda.
Pakaian mereka sangat kotor dengan topi di kepala dan cangkul di bagian belakang sepeda. Ada juga yang membawa rumput untuk makanan ternak. Alangkah damainya hidup di perkampungan, jauh dari hingar-bingar kehidupan kota yang kerap kali membuat sakit kepala. Akan lebih baik pula jika Wina tetap tinggal di sisi ibu dan adiknya, meskipun hanya menempuh pendidikan di universitas biasa, setidaknya hati Wina jauh lebih bahagia. Pemandangan itu berhasil menyita fokus Wina, tak henti-hentinya Wina berdecak kagum dan tersenyum simpul ketika melihat orang-orang desa yang berlalu lalang. Ken mengurangi laju mobilnya, dia memperhatikan Wina dari kaca depan mobil. Wina yang sedang menatap jalanan pedesaan dengan senyum mengembang di bibirnya itu, Ken tak kuasa untuk menyudahi. Ken membiarkan Wina untuk menikmati waktunya. Kenapa? Ken, apa kita sudah sampai? Wina memutar kepala dan melihat sekeliling. Apa kau lupa di mana rumahku? Tidak, Nyonya. Bukan itu, saya tidak enak hati mengganggu Nyonya yang sedang menikmati pemandangan. Di depan ada pertigaan. Saya belum tahu alamat sekolah adik Nyonya. Astaga, Wina menepak dahi. Maaf aku lupa, Ken. Tertawa ringan. Pertigaan itu kau belok kiri, seterusnya aku akan arahkan. Baik, Ken mengangguk, dia mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Adik Nyonya siapa namanya dan usianya berapa tahun? Kau tidak tahu, Ken? Ken menggeleng. Ketika kau menjemputku apa kau tidak melihatnya? Ken menggeleng lagi. Pantas saja, aku pikir kau sempat bertemu dengan adikku. Ken hanya tertawa kecil. Namanya Dahlia, Ken. Usianya baru 16 tahun, masih sangat kecil. Ya walaupun sebagian orang menganggap dia sudah dewasa, bagiku dia tetap anak kecil yang manja. Wina menunduk. Ketika Ken datang ke rumah untuk menjemput Wina, Dahlia memang sedang tidak ada di rumah sehingga Ken tidak pernah bertemu dengan Dahlia. Dia pasti seanggun dan secantik Nyonya. Ken berusaha mencairkan suasana. Tidak, Ken. Kau salah. Ken mengelus sudut alisnya. Dia lebih cantik dariku, dia lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih dari apa yang kau bayangkan, Ken. Wina tersenyum lebar ketika membicarakan soal Dahlia. Aku takut kau akan jatuh hati pada adikku ketika melihatnya. Itu, sepertinya. Ken mengelus lehernya. Sepertinya apa? Asal kau tahu saja, Dahlia itu memiliki pribadi yang luar biasa. Siapapun laki-laki yang bisa menaklukkan hatinya sudah pasti dia laki-laki yang sangat beruntung. Ken hanya tertawa kecil mengiyakan ucapan Wina. Nyonya saja sudah membuatku kagum, apa mungkin ada lagi gadis yang lebih tangguh dari Nyonya? Iya. Rasanya aku tidak percaya, batin Ken. Mobil sudah berhenti di depan sekolah Dahlia sesuai arahan Wina. Ken segera menepikan mobilnya dan membuka pintu untuk Wina. Keduanya memilih untuk menunggu Dahlia di luar, duduk di salah satu gerobak makanan yang terbuka sehingga Wina bisa melihat jika adiknya keluar. Wina sengaja tidak memberitahu Dahlia terlebih dahulu jika dirinya akan pulang kampung. Ini adalah bagian dari rencananya untuk memberikan kejutan kepada Dahlia. Wina menghentak-hentakan kecil kakinya di atas tanah bersemen, terlihat jelas kebahagiaan di wajah Wina karena tidak sabar ingin mendekap Dahlia sebagai bukti betapa dia sangat merindukan gadis berambut lurus itu. Ken melirik dan memperhatikan tingkah Wina, sesekali Ken tersenyum karena malu. Wina lebih bahagia bertemu dengan adiknya daripada menghabiskan uang suaminya. Apa Nyonya harus sesenang itu? Sepertinya dia sangat merindukan adiknya, aku jadi penasaran seperti apa adik Nyonya, apa benar lebih cantik dari Nyonya? Batin Ken. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam dan 1 porsi siomay sudah mendarat di perut Wina dan Ken, beberapa siswa mulai berlarian keluar dari gerbang sekolah. Nampaknya sudah jam pulang sekolah. Wina sumringah, matanya mulai berkaca-kaca membayangkan akan seperti apa reaksi Dahlia ketika melihatnya ada di sekolah. Seorang gadis berkulit putih dengan wajah menawan melambaikan tangan pada salah satu temannya yang pergi lebih dulu, gadis itu adalah Dahlia. Dia sedang menuntun sepeda berkeranjang depan,
sepeda andalannya untuk pergi sekolah. Jarak sekolah dan rumah memang tidak terlalu jauh, itulah kenapa Dahlia lebih suka naik sepeda daripada naik kendaraan umum. Dahlia berjalan mendekat, rambut yang dikuncir ala ekor kuda itu berayun ke kiri dan ke kanan ketika dia berjalan. Tas gemblok yang sudah lusuh itu menempel sempurna di bahunya. Nyonya, apakah itu Dahlia? Ken menunjuk Dahlia. Iya, itu adikku. Wina mengangguk. Lihat, dari kejauhan saja dia sangat cantik, ucap Wina bangga. Lalu mengapa Nyonya masih berdiam diri di sini? Ken bangkit dari duduknya dan berniat menghampiri Dahlia. Ayo kita temui Dahlia, Nyonya pasti sangat merindukannya, bukan? Tunggu dulu, Ken. Wina memicingkan matanya untuk memastikan apa yang dia lihat itu benar atau tidak. Aku melihat sesuatu yang aneh di sepedanya. Ken menatap tajam sepeda yang sedang didorong Dahlia. Apanya yang aneh, Nyonya? Aku rasa tidak ada yang aneh, itu hanya sepeda biasa. Seperti sepeda perempuan pada umumnya. Perhatikan bagian depan sepedanya, Ken. Menunjuk keranjang sepeda. Maksud Nyonya keranjang sepeda? Iya, ada tumpukan plastik dan kotak makanan di dalam keranjang itu. Apa kau bisa melihatnya, Ken? Iya, aku melihatnya. Maaf, Nyonya, tapi aku masih tidak mengerti maksud dari kalimatmu. Ken memilih untuk duduk lagi di samping Wina. Tunggu beberapa menit lagi, Ken. Wina menundukkan kepalanya. Jika dugaanku benar seharusnya sudah ada yang datang. Ken menurut dia menunggu beberapa menit seperti apa yang dikatakan Wina. Dahlia juga terlihat berhenti, memarkirkan sepedanya di bawah pohon yang rindang sementara dirinya memijat kecil betisnya. 5 menit berlalu, seorang ibu parubaya menghampiri Dahlia dan menyerahkan kotak makanan kepada Dahlia. Kotak makanan yang sama seperti yang ada di keranjang depan sepedanya. Dahlia nampak tersenyum lalu mengelus dadanya, dia menerima uang yang sudah dimasukkan ke dalam plastik es. Jumlahnya tak banyak, hanya terlihat gulungan uang 2000-an dan beberapa koin. Perempuan itu pergi, Dahlia segera mengikat kotak yang berisi gorengan itu di bagian belakang sepedanya, mungkin ada 5 gorengan yang masih tersisa. Ken tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan dua orang itu, tetapi jika dilihat dari situasinya jelas sekali ibu-ibu itu menyerahkan uang dari hasil jualan yang dititipkan Dahlia. Mungkin dia adalah ibu kantin. Nyonya, apakah? Ken menatap Wina dan Dahlia secara bergantian. Dia tidak sanggup untuk melanjutkan kalimatnya, takut itu akan menambah luka di hati Wina, dia sudah bisa menebak sendiri keadaan Dahlia tanpa perlu bertanya. Wina menundukkan kepalanya, bahunya naik turun seirama air mata yang jatuh menetes. Wina terisak. Dia jualan gorengan, Ken. Apa selama ini keluargaku kekurangan uang sampai adikku harus berjualan? Nyonya, apakah aku harus menghampiri adik Nyonya? Sepertinya dia akan segera pergi, ucap Ken. Tidak, jangan. Aku tidak ingin dia melihatku yang seperti ini. Dahlia berjualan gorengan, bagaimana mungkin gadis kecilku harus bersusah payah berjualan? Tuhan, takdir macam apa yang kau berikan pada keluargaku? Tidak cukupkah aku saja yang menderita? Wina menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya. Tangisnya semakin menjadi. Aku sudah memberi kartu tanpa limit itu pada ibu, kenapa hidup mereka masih seperti ini? Aku sudah menjual kebahagiaanku, seharusnya mereka bahagia, kan?